soal Yahya Waloni menghina saya di medsos dengan mengatakan saya anak Yahudi. Irma Suryani Caniago loh, marga saya itu Caniago. Tapi apakah saya kemudian melaporkan Yahya Waloni? Enggak. Kenapa? Menurut saya mulutnya mulut sampah. Dan saya nggak perlu berurusan dengan sampah. Saya istri daripada Ustadz Yahya Waloni. Tolong diklarifikasi kepada Ibu Irma yang mengatakan bahwa Yahya Waloni menyebut Ibu Irma anak Yahudi. Tolong diklarifikasi di video mana, karena Ustadz Yahya tidak pernah menyatakan itu. Ini saya cuma menyatakan, bertanya gitu ya, di mana? Video yang di forward ke saya dari sahabat saya, ya, namanya Gelumbang Sitinja, dan dia mengirimkan video ini kepada saya. Di situ juga tersampaikan bahwa memang beliau menyatakan itu, tapi saya tidak marah. Nanti orang yang mengirim kepada saya biar nyampaikan ke istrinya supaya jelas ya, karena saya mendapatkan kiriman. Nah, sekali lagi Babe Haikal, ini video yang beliau menyebut saya sudah saya kirim ke Babe. Ini bisa Babe sampaikan ke istri, bisa membedakan mana yang kritik, mana yang menghina. Bayangkan seorang presiden disebut Jokodok. Kalau saya jadi Pak Jokowi, mohon maaf, itu bukan sekedar saya laporin, saya datengin, saya tampar mukanya. Itu satu. Sudahlah Haikal Hasan, 1 jam ente sebelumnya ini FPI tapi nggak mau ngaku FPI, jadi nggak usah banyak omong ente dengan saya. Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim, kan begitu? Tuh, kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur, jangan pakai referensi jujur, pakailah sama dengan kita tangkap ular. Menangkap ular harus lebih cerdik daripada jadi yang bisa mengalahkan otak para kafirin yang dibaca imam tadi, yang tempatnya di neraka, orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah itu, ya, saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda, mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri. Sembarangan aja mulut kau itu. Gak bisa kau jaga mulutmu. Katanya ustadz, tapi mulut kau menebarkan kebencian, menebarkan fitnah dan hoax, ya, menebarkan permusuhan. Kau bukan ustadz Yahya Waloni, tapi Nyai yakin suatu hari nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan kebenaran di atas kebenaran. Siapa Yahya Waloni ini sebenarnya? Manusia sombong, ujub. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih. Tadi sudah menyampaikan kepada kita dengan sangat clear dan jelas. Positioningnya jelas. Bagaimana sesuatu dikatakan menghina dan satu lagi kritisi. Bisa membedakan mana yang kritik, mana yang menghina. Bayangkan seorang presiden disebut Jokodok. Kalau saya jadi Pak Jokowi, mohon maaf, itu bukan sekedar saya laporin, saya datengin, saya tampar mukanya. Itu satu. Soal Yahya Waloni menghina saya di medsos dengan mengatakan saya anak Yahudi. Irma Suryani Caniago loh, marga saya itu Caniago. Tapi apakah saya kemudian melaporkan Yahya Waloni? Enggak. Kenapa? Menurut saya mulutnya mulut sampah. Dan saya nggak perlu berurusan dengan sampah. Karena saya orang terhormat. Dalam hal terkait tebang pilih HRS ditangkap, kemudian Pak Presiden di NTT tidak ditangkap, misalnya seperti itu. Lihat undang-undangnya ITE itu. Adakah ketika Pak Presiden datang di NTT membuat panitia untuk penyambutan, masyarakat disuruh hadir dan kemudian datang ke sana? Nggak ada. Itu semuanya tiba-tiba masyarakat merindukan seorang presiden yang mereka cintai dan datang. Apakah kemudian seluruh masyarakat yang ingin melihat presiden itu harus kita tangkap? Dipakai dong ininya gitu. Kita nih bernegara, ingin ada perubahan, saya juga sama. Beda ketika Pak Jokowi datang ke NTT. Dia itu nggak bisa disamain, cuma orang bodoh aja yang menyamain gitu. Karena dia nggak lihat undang-undang ITE itu harus ada unsur ajakan di situ. Kalau nggak ada unsur ajakan ya nggak bisa, mau diapain lagi gitu. Ada abai di situ, betul.
Tapi apakah abai itu direncanakan atau tidak? Kan tidak, beda. Ketika HRS kumpul-kumpul di bandara itu direncanakan. Terkait dengan misalnya kasus Joko Chandra 3,5 tahun, saya nggak setuju, saya marah, nggak bener ini. Tapi jangan orang Panuan yang salah Jokowi, orang Korengan yang salah Jokowi, kemudian aparat yudikatif salah, Jokowi juga yang disalahin. Pakai dong ininya, cerdas sedikit. Kalau misalnya kita nggak suka sama orang, jangan kemudian semuanya ditimpakan kepada mereka. Saya juga nggak setuju, kurang ajar itu yang namanya aparat hukumnya. Tapi kan bukan Jokowi dong yang salah. Tadi kan disampaikan oleh Prof, ya kan Prof kita tadi menyampaikan ada pembedaan di situ. Dan disitulah masyarakat harus diberikan diskursus kecerdasan oleh kita ini. Kita harus memberikan diskursus kepada masyarakat yang benar. Jangan hanya karena kita tidak suka pemerintah, kemudian kita hujat-hujat seenak udel. Harus kita paham terkait masalah tokoh yang kena COVID menurut saya, harus juga mau mengakui bahwa dia kena COVID. Seperti HRS, Rizik Sihab itu kalau dia kena COVID bilang aja, memang kalau kena COVID itu hina. Enggak, justru ketika dia kena COVID kemudian dia menyampaikan ke publik, dia melindungi dirinya sendiri dan keluarganya, juga melindungi masyarakat. Agar orang yang bertemu sama dia tahu kalau dia kena COVID. Sehingga dia tidak menyebarkan. Ketika seseorang ya terinfeksi virus corona tidak mengakui, itu akan merugikan dirinya sendiri, orang lain, dan keluarganya. Karena apa? Karena dia tokoh. Pasti akan banyak yang datang sowan kepada beliau dan lain sebagainya. Itu akan menyebabkan penularan akan lebih cepat lagi. 1, tidak ada panitia yang dibentuk. Tidak ada. 2, tidak ada seruan untuk sambutlah, jemputlah. Tidak. Bahkan Habib Rizik berkata, jangan ada kerumunan, termasuk di Megamendung, termasuk di Petamburan. Pada waktu Petamburan, pada waktu kondangan, itu nomor berapa sampai nomor berapa disuruh datang jam berapa. Mejanya ada nomor, gitu. Ada nomor gitu loh. Ya, jadi nggak pernah dihimbau untuk datang, nggak ada. Bandara yang jambut, panitia ente. Buset, kagak ada panitia. Beliau datang. Beliau ini datang dari sana. Kita ini cek betul apa tidak. Seorang koruptor belasan tahun ngilang, melarikan diri setelah divonis, memalsukan dokumen paspor, menyogok kartu keluarga, KTP, ratusan miliar uang negara raib, dihukum sama dengan orang yang berkata, saya merasa saya sehat. Masa iya? Atau kalau mau ditarik ke belakang lagi, nenek-nenek cabut singkong karena kelaparan diancam 3 tahun. Mau lagi ke belakang, ada buah kakao 3 butir jatuh diancam 4 bulan. 3 butir. Atau seorang nenek yang mengambil bekas getah karet, harganya Rp17.000, divonis. Ini keadilan tebang pilih model apa? Harus ada pertimbangan etika dalam berbangsa dan bernegara. Jadi bukan hanya perang pasal. Kalau perang pasal kita akan ditemukan pasti bisa dicari-cari pasal yang pasal siapa untuk siapa, pasal siapa untuk siapa. Tapi terasa nggak etikanya? HRS kasus kerumunan dihukum 8 bulan. Sementara ada 2.400 kasus yang sama dengan kerumunan yang lebih besar. Kalau mengkritik itu memang tugas, ya, tugas kita sebagai warga negara. Tapi kalau menghujat, saya tantang, saya berikan uang 1 miliar tunai. Ada kata-kata saya yang memaki, mencela untuk kepada Presiden.